Selamat! Mulai hari ini, 10 Januari 2025, hutang kalian semua sudah lunas. Ada apa? Kenapa hutang saya bisa lunas? Ini bercanda atau bagaimana? Tidak, saya tidak bercanda. Saya serius. Dan ini bisa dibuktikan dan sudah ada yang mempraktekannya dan ternyata hutangnya benaran lunas. Bagaimana caranya dan apa dasarnya? Simak terus video ini karena setelah menyimak video ini, maka hutang Anda bisa lunas secara otomatis tanpa bayar sepeser pun. Tanpa pakai jasa ini itu segala macam, apalagi yang namanya joki pinjol, jasa backup data, dan lain sebagainya, dan tanpa ribet pula. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini, kita bisa saling berbagi info, saling sharing, dan saling menguatkan satu sama lain, dan saling berbagi pengalaman antara sesama anggota grup. Supaya mental Anda semakin kuat, Anda semakin mantap untuk tetap galbay. Supaya kalian bisa saling support, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain, sehingga mental kalian terbangun lewat grup ini. Dan jangan lupa, hal yang paling penting itu adalah mulai bulan ini, Januari 2025 ini, kita sudah akan mulai adakan berbagi rezeki lewat kuis ataupun undian yang akan kita lakukan setiap bulannya. Bahkan kalau boleh, kita akan melakukan setiap minggunya nanti supaya ada banyak pemenang dengan hadiah uang tunai sampai jutaan rupiah. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti banyak yang terbantu ya teman-teman. Jadi silakan join ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Atau lewat link yang ada di kolom deskripsi atau lewat link yang ada di bio akun Maro Channel ini. Tapi maaf ya, bagi para debt collector, joki pinjol, jasa backup debt collector, dan jasa-jasa penipuan lainnya dilarang join ke grup ini. Karena Anda tidak dibutuhkan di grup ini. Kalau ketahuan sama saya, maka saya akan langsung kick Anda, keluarkan Anda, dan blokir Anda dari grup ini. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai atau tentang bagaimana cara mendapatkan pelunasan hutang secara otomatis tanpa bayar dan tanpa jasa ini itu segala macam. Baik, begini teman-teman. Pernahkah kalian menerima penagihan yang bernada pengancaman, makian, dan penghinaan dengan cara menyebutkan kamu atau mengalamatkan nama-nama yang ada di kebun binatang kepada Anda sebagai sebutan Anda? Jika kalian pernah mendapatkan penagihan seperti itu lewat WA, SMS, email, atau bahkan teleponan, maka berarti saya ucapkan selamat karena hutang kalian sudah lunas 100%. Sudah lunas dengan sendirinya, tanpa Anda perlu bayar lagi. Lunas secara otomatis, nggak usah dibayar lagi. Loh, kok bisa begitu? Apa hubungannya teror, ancaman, makian, penagihan dengan hutang kita? Tentu ada hubungannya. Baik secara aturan dan peraturan maupun secara norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, pengancaman-pengancaman itu sebenarnya bisa dibawa ke jalur hukum. Karena perbuatan tersebut sudah merupakan pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum yang bisa dikenai atau dikasuskan. Karena ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi orang yang melakukan pengancaman ataupun teroran ataupun merendahkan seseorang karena suatu utang itu bisa dibawa ke jalur hukum. Itu sudah bisa dikenakan pasal-pasal pelanggaran hukum. Seperti pasal pengancaman, penghinaan, dan pasal pencemaran nama baik. Nih coba kalian lihat ini, WA, SMS, atau email penagihan yang seperti ini. Anak B2, jangan main-main perkara hutang ya. Keluarga lu mati nggak wajar. Gua tunggu 15 menit dari sekarang ya anjing. Pikirkan baik-baik data pribadi kau ini. Sebelum semua terjadi, ku buat viral di TikTok dan di tempat kerja kau. Gua edit telonjong ya B2. Gua kasih ke semua teman-temanmu sama keluarga besar lu. Belum ada konfirmasi mengenai uang Mi, maka terima risikonya dan konsekuensinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pesan-pesan seperti ini tentu sangat merendahkan martabat kalian sebagai seorang manusia. Dan bagi seorang manusia, pengancaman, makian, atau teroran seperti ini tentu sangat merendahkan harga diri Anda sebagai ciptaan Tuhan.
dan sebagai seorang warga negara yang dilindungi hukum dan undang-undang di negara ini. Dan bagi seorang manusia, harga diri itu jauh melebihi dari apapun yang ada di dunia ini, apalagi hanya karena utang. Jadi oleh karena itu, ketika harga diri kalian direndahkan, maka berarti hutang kalian itu pun tidak usah dibayar lagi. Karena kalau kalian masih tetap bayar, sementara harga diri kalian sudah direndahkan, berarti kalian terima. Berarti kalian mau direndahkan, dan kalian mau dihinakan dan disejajarkan dengan isi kebun binatang. Makanya tidak ada satu aturan dan satu peraturan pun yang membenarkan penagihan utang itu dengan cara seperti itu. Merendahkan, maki-maki, perkataan kasar, dan lain-lain sebagainya. Dan dalam ketentuan peraturan OJK pun, yaitu peraturan OJK nomor 10 tahun 2020, itu sudah diatur bahwa menagih itu harus sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan verbal maupun fisik. Makian, ancaman, teroran, dan lain-lain itu tidak boleh diucapkan atau disampaikan ketika debt collector melakukan penagihan. Kalau debt collector melakukan hal itu, maka debt collectornya telah melakukan pelanggaran berat dan bisa dilaporkan, bahkan bisa dikasuskan. Jadi ketika debt collector menyampaikan atau mengirimkan penagihan dengan cara seperti itu, maka Anda tidak usah bayar lagi. Karena mereka telah melakukan pengancaman, mengirim pesan penagihan seperti ini, maka hutang Anda otomatis telah lunas. Lunas ya, nggak usah dibayar lagi. Nggak usah itu menjadi beban pikiran bagi Anda lagi. Karena mereka yang berbuat demikian, maka biarlah mereka yang menanggung akibatnya. Menanggung beban perbuatan karena kelakuan mereka. Memang mereka sengaja mengirimkan WA, SMS, dan teroran atau ancaman bahkan makian seperti itu supaya Anda takut dan supaya Anda luluh, supaya Anda segera bayar. Itulah tujuan mereka. Tapi mereka tidak paham dan mereka tidak sadar dengan melakukan hal demikian, maka mereka telah membangkitkan amarah Anda. Dan mereka telah merendahkan Anda sehingga Anda tidak akan mau lagi untuk membayar hutang itu. Awalnya Anda niat bayar, tapi karena mereka telah melakukan perbuatan yang benar-benar merendahkan harkat dan martabat Anda sebagai seorang manusia dan warga negara Indonesia yang dilindungi hukum dan undang-undang, maka dengan demikian mereka telah membuat atau membangunkan kemarahan Anda dan menginjak harga diri Anda. Oleh karena itu, setelah mereka melakukan peneroran atau pengancaman seperti itu lewat penagihan yang mereka sampaikan, maka pada saat itu hutang Anda telah lunas dan Anda jangan bayar lagi. Biar mereka semuanya dipecat. Karena kalau banyak nasabah yang tidak bayar dan mereka tidak capai target, maka otomatis mereka itu akan kena pecat. Biar mereka semua dipecat karena kelakuan mereka sendiri. Biar mereka menanggung risiko dari perbuatan mereka sendiri. Risikonya itu ke mereka, bukan ke Anda. Jangan takut diancam-ancam. Jangan mau ditakut-takutin. Mereka itu nggak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Karena nasabah itu dilindungi undang-undang. Sementara mereka tidak ada yang melindungi. Kecuali mereka hanya secari kertas. Yaitu bukan perlindungan. Tapi itu hanyalah bukti bahwa mereka benar ditugaskan untuk melakukan penagihan ke Anda. Tapi bukan untuk memaki-maki atau menghina bahkan merendahkan Anda. Dan masalah hutang piutang itu nggak akan bisa masuk ke ranah pidana. Apapun alasannya. Jadi kalau Anda tidak mau bayar, apalagi karena perbuatan atau cara-cara penagihan mereka yang tidak benar itu, yang barbar itu, yang tidak mengikuti aturan dan peraturan OJK itu, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk bayar. Tidak ada yang bisa menuntut Anda karena Anda tidak bayar hutang. Karena memang tidak ada hukum dan peraturan yang bisa mempidanakan orang yang tidak bayar hutang. Jadi tenang saja dan santai saja karena hutang Anda telah lunas pada saat itu juga ketika debt collector menyampaikan penagihan dengan cara-cara barbar seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon seorang yang pernah didatangi oleh debt collector. Ini adalah salah seorang yang ada di grup Facebook P3N.
Jadi dia berusaha untuk menelepon saya, katanya mau menceritakan sesuatu supaya bisa saya jadikan jadi bahan konten. Supaya banyak teman-teman juga yang terbantu atau tertolong dengan cara atau pengalaman yang telah dia alami. Nah, katanya dia pernah didatangi oleh debt collector lapangan pinjol. Si nasabah ini bilang, atau si nasabah ini cerita ke saya kalau dia pernah didatangi debt collector pinjol yang sok keras dan sok pintar. Tapi ketika si nasabahnya ancam balik debt collectornya itu, debt collectornya pucat pasi dan tidak bisa ngomong apapun. Dan akhirnya debt collectornya pergi dengan kesal, tapi nggak berani lagi marah-marah. Dan debt collectornya nggak pernah balik-balik lagi dan tidak ada debt collector lain yang pernah datang lagi menagih hutangnya. Jadi awalnya itu debt collectornya datang dengan baik-baik dan si nasabahnya pun menyambutnya dengan baik. Setelah mereka mulai membicarakan masalah tagihan, si debt collectornya ini ngotot bahwa nasabahnya harus bayar lunas saat itu juga termasuk bunga dan denda-dendanya. Atau paling tidak, si nasabah ini diminta harus tanda tangani surat perjanjian yang telah dibuat oleh si debt collectornya. Tapi nasabahnya tidak pernah mau menuruti arahan atau perintah dari debt collectornya ini. Karena nasabahnya ini dipaksa terus, akhirnya nasabah ini kesal. Karena nasabahnya sudah merasa kesal karena dipaksa terus dan diintimidasi, akhirnya nasabahnya ini bilang begini, "Saya tahu saya punya utang dan saya tidak ada niat untuk lari dari tanggung jawab saya. Saya berniat untuk bayar hutang saya ketika saya sudah ada duit nanti. Saya tidak bayar karena memang pada saat ini ekonomi saya sedang susah. Tapi dari tadi Anda memaksa saya, Anda mengintimidasi saya. Bahkan Anda memperlakukan saya seolah-olah saya ini adalah buronan. Sekarang begini, dari kemarin-kemarin saya sebenarnya sudah kesal dengan cara-cara penagihan kalian. Tapi saya berusaha untuk menghargai kalian dengan cara-cara yang kalian lakukan. Oke lah kalau begitu. Sekarang begini saja. Saya akan langsung bayar asalkan Anda bisa bawa orang ini yang mengirim WA ini ke saya sambil nasabah ini menunjukkan WA yang tidak senonoh seperti yang sudah saya bacakan tadi ya. Supaya saya bisa tuntut dia karena dia telah menghina dan merendahkan saya. Karena dia telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada saya. Kalau kau bisa bawa orang ini di hadapan saya, maka saya akan langsung bayar sekarang. Saya akan usahakan pinjam duit ke saudara saya untuk melunasi semua ini. Langsung saya bayar lunas pun. Saya akan langsung lunaskan. Asalkan saya bisa ketemu dengan dia ini yang mengirimkan penagihan ini kepada saya dengan kata-kata yang tidak senonoh ini. Sebab saya sudah geram sebenarnya dengan semua teroran debt collector dari kalian. Oleh karena itu, saya mau ketemu dengan orang ini, saya bayar lunas pun hutang saya asalkan saya bisa tuntut dia. Atau jangan-jangan kau yang mengirimkan WA ini ke saya, kata si nasabahnya. Bukan Pak, kami tidak kenal sama yang ngirim WA itu. Nggak kenal gimana? Jelas-jelas ini penagihan dari kalian. Bener nggak kenal Pak, mungkin itu dari pinjol lain Pak. Pinjol lain mana? Saya tidak ngutang ke pinjol lain, saya hanya ngutang ke pinjol kalian. Apa ada pinjol yang namanya sama dengan pinjol yang berbeda? Saya hanya berutang ke pinjol ini. Saya tidak berutang ke pinjol lain. Emang berapa banyak pinjol yang namanya sama, yang namanya seperti pinjol ini? Dari tadi saya masih respon dan hargai kalian. Sekarang saya minta ketemu langsung dengan orang ini. Kalau bisa kalian tunjukkan orang ini ke saya dan kalian bawa ke tempat ini, saya akan langsung bayar pun, tidak usah kalian paksa. Tapi kalau tidak bisa, jangan coba-coba untuk datang lagi ke rumah saya ini. Karena saya sudah sangat kesal, saya sudah sangat emosi sekarang kepada kalian. Sebelum saya teriaki kalian maling karena kalian memang tidak berperilaku baik, atau sebelum saya laporkan kalian telah melakukan hal ini kepada saya, karena menurut saya kalianlah yang melakukan ini. Karena dari tadi sikap dan tingkah laku kalian memang mencerminkan bahwa kalianlah yang melakukan peneroran ini kepada saya dan merendahkan harga diri saya dengan mengirimkan teroran, makian, dan cacian seperti ini kepada saya. Saya tidak suka dengan cara-cara penagihan seperti ini. Atau kalian saya laporkan sekarang supaya kita proses langsung penagihan ini. Karena Anda tidak mau menunjukkan kepada saya siapa orangnya. Berarti saya berpikir bahwa Anda lah orangnya yang mengirimkan teroran ini kepada saya, katanya. Akhirnya si debt collectornya ini terdiam dan ketakutan. Setelah beberapa waktu mereka berdebat,
Si debt collector ini pun terdiam, wajahnya merah dan dia marah, tapi dia tidak bisa berbuat sesuatu karena sudah takut diteriaki maling atau dilaporkan berbuat keonaran. Dan akhirnya debt collectornya pergi tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Dan mulai saat itu sampai sekarang sudah 3 bulan debt collectornya nggak pernah muncul-muncul lagi. Dan nggak ada debt collector lain yang datang untuk menagih si nasabah ini lagi. Setelah kejadian itu, semua senyap dan tidak ada penagihan-penagihan lagi kepada nasabah ini. Karena nasabah ini sudah tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mau bayar kalau yang mengirimkan WA itu tidak bisa dibawa dan ditunjukkan kepadanya. Bahkan kalau masih tetap dipaksa, berarti debt collectornya lah yang melakukan penagihan itu kepadanya. Dan debt collectornya akan dilaporkan dengan cara bahwa debt collectornya lah yang melakukan teroran yang barbar tersebut kepada si nasabahnya. Jadi teman-temanku sekalian, ketika Anda terima chat penagihan yang tidak wajar atau melampaui batas, kalian simpan chatnya. Ya, kalian simpan chatnya baik-baik untuk kalian gunakan suatu saat nanti menyerang balik para debt collectornya. Atau bila perlu kalian bisa melaporkan mereka bahwa mereka telah melakukan pelanggaran prosedur penagihan. Dan itu bisa membuat mereka mati kutu. Karena bisa mereka kena imbasnya, yaitu teguran dari OJK. Bahkan bila perlu, hal-hal seperti ini bisa diproses hukum seperti yang saya katakan tadi. Karena itu ada undang-undangnya dan ada pasal-pasalnya mengenai perlakuan-perlakuan seperti itu. Perlakuan tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik, dan pengancaman. Itu semua ada pasal-pasalnya dan bisa diproses hukum. Jadi ini bisa terjadi kepada mereka dengan cara-cara penagihan yang mereka lakukan itu. Jadi sekali lagi, jika Anda sudah menerima pengancaman, penagihan, atau makian, bahkan yang merendahkan diri Anda, maka saat itu hutang Anda sudah lunas. Anda tidak perlu bayar lagi. Kenapa? Karena mereka yang telah melakukan kesalahan itu. Itu bukan tanggung jawab Anda lagi. Dan Anda tidak akan bisa dipaksa dengan cara apapun karena Anda tidak bayar hutang, Anda tidak bisa dipidana. Jadi oleh karena itu teman-temanku sekalian, ketika Anda mendapatkan WA, SMS, atau email pengancaman atau penagihan barbar seperti ini, maka saya ucapkan selamat, hutang Anda sudah lunas. Ya, dan jangan dibayar lagi sampai kapanpun. Karena kalau Anda bayar, berarti Anda setuju bahwa Anda telah direndahkan sederajat dengan yang di kebun binatang. Oke teman-teman, jadi disimpan WA-WA seperti itu ya. Jangan malah ditakuti ya. Syukurilah bahwa ketika Anda mendapatkan WA atau SMS atau email penagihan seperti itu, berarti hutang Anda telah lunas ya. Jadi Anda bersyukurlah kalau Anda dapat seperti itu. Jangan malah Anda takut. Anda malah jadi mentalnya down ya. Justru dengan dapat WA seperti itu Anda akan semakin semangat, Anda akan semakin kuat karena hal itu telah membuktikan bahwa Anda menang. Di sisi manapun Anda menang dan hutang Anda sudah lunas. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semangat galbay untuk teman-temanku sekalian dan salam sahabat.